Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak sih kepikiran gimana reaksi seseorang kalau tiba-tiba kita ngilang dari hidupnya? Bukan cuma sekadar ngejauh, tapi bener-bener lenyap. Nggak ada chat, nggak ada telepon, nggak ada kabar. Kira-kira apa yang bakal mereka rasain pas kita bener-bener pergi? Di zaman sekarang, banyak banget orang yang ngerasa bisa seenaknya karena ngerasa kita nggak bakal kemana-mana. Nah, kali ini kita bakal balikin keadaannya. Coba deh ngilang, dan lihat gimana dunia mereka pelan-pelan berantakan tanpa kehadiran kita. Selamat datang di video yang mungkin bakal jadi titik balik buat kamu. Buat yang pernah ngerasa dijadiin cadangan, disepelein, atau diperlakuin kayak nggak penting. Video ini buat kamu. Hari ini kita bahas hal yang kuat banget. Apa yang sebenarnya mereka rasain waktu kamu bener-bener menghilang dari hidup mereka. Tahap emosi intens yang bakal mereka lewatin setelah kamu ngilang. Di akhir video ini kamu bakal ngerti kenapa kadang langkah paling berani dan paling berharga adalah pergi tanpa nengok ke belakang. Guys, ini tuh bukan cuman bacotan asal-asalan ya. Gua udah ngerasain gimana rasanya kehilangan orang yang bener-bener tulus. Dan ya perasa nyeseknya tuh belakangan dan nyiksa banget. Oh iya, jangan skip sampai akhir. Karena di bagian terakhir bakal ada tahap yang paling nyentil dan gak boleh kamu lewatin. Jadi, udah siap ngubah cara mereka mandang kamu? Oke, let's break it down teman-teman. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, rasa nyesek karena ditolak. Nah, disinilah semuanya mulai berubah. Mereka nggak pernah nyangka kamu bakal ngilang. Serius, di kepala mereka, kamu tuh kayak orang yang bakal selalu ada. Yang selalu effort, yang selalu mikirin, yang selalu jadi penyemangat. Pokoknya, kamu tuh sosok yang bisa diandalkan. Sampai akhirnya kamu nggak ada lagi. Begitu kamu ngilang, rasanya tuh kayak tamparan keras yang nggak mereka duga. Tahu kan pepatah baru sadar kalau udah kehilangan? Ya, itu benar-benar kejadian di sini. Tapi nih ya, biar jelas, waktu kamu cabut dari hidup mereka, itu bukan cuma soal kamu nggak nongol secara fisik. Kamu juga narik balik semua hal yang kamu kasih. Rasa nyaman, perhatian, validasi, bahkan kehadiran kamu yang selalu siap 24/7. Dan di titik itu, mereka ngerasa ditolak, tapi bukan yang biasa-biasa aja. Ini tuh penolakan yang nyentuh sampai ke ego terdalam. Karena baru kali ini mereka sadar, ternyata mereka nggak punya kontrol apa-apa atas kamu. Biasanya kan kalau mereka tahu kamu bakal selalu stay, mereka mulai ngeremehin. Kamu berubah dari prioritas jadi cadangan. Nah, pas kamu ngilang, semua zona aman itu langsung hilang. Kayak jatuh bebas tanpa pegangan. Panik? Jelas. Mereka mulai mikir, gimana bisa ya gue ngebuang orang yang kayak gitu? Kenapa gue sampai segini bodohnya? Dan disitulah penyesalan mulai main peran. Apalagi kalau kamu selama ini selalu hadir secara emosional. Mereka udah terbiasa dikasih cinta, perhatian, dan kehadiran kamu, tanpa mikir gimana rasanya kalau semua itu dicabut. Ironisnya, mereka ngerasa udah baik karena masih nyimpen kamu di hidup mereka, padahal kenyataannya kamu yang selama ini jadi penopang hubungan itu. Jadi dengerin baik-baik, kalau kamu pengen bikin mereka ngerasain the sting of rejection itu, jangan kasih sinyal apapun. Jangan kasih peringatan, jangan ancaman, apalagi minta perhatian. Cukup ngilang. Go ghost mode. Karena waktu kamu cabut tanpa jejak, efeknya bakal jauh lebih dalam. Kayak tamparan realitas yang nyakitin, tapi membuka mata. Mereka bakal mulai introspeksi, dan sadar kalau kamu bukan orang yang bisa diremehin. Dan ingat, begitu kamu melangkah pergi, jangan nengok lagi. Biar mereka ngerasain semua efeknya. Rasa kehilangan, rasa nggak punya kontrol, rasa kaget, semuanya datang bertubi-tubi. Orang yang dulu mereka pikir nggak bakal kemana-mana, udah bener-bener pergi. Nah, setelah mereka ngerasain pahitnya penolakan tadi, sekarang masuk ke tahap kedua, alias rasa kosong karena kehilangan kamu. Disinilah mulai seru, karena setelah efek nyesek itu mulai reda, muncul perasaan baru, hampa. Awalnya mereka sok kuat, sok cuek, dalam hati mungkin mikir, kalau dia pergi juga nggak ngaruh kok, gue bisa move on. Tapi kenyataannya, begitu kamu bener-bener ngilang, hidup mereka mulai kerasa aneh. Kayak ada sesuatu yang hilang, tapi nggak tahu apa. Mereka jalanin hari kayak biasa, kerja, nongkrong, main sosmed. Tapi rasanya beda. Ada ruang kosong yang nggak bisa diisi siapapun.
Di titik itulah mereka sadar. Selama ini kamulah yang ngasih warna, energi, dan rasa nyaman dalam hidup mereka. Tanpa kamu, semua terasa datar, hambar, nggak berjiwa. Dan lucunya, dulu mereka nganggap kamu cuma bagian dari latar belakang. Nggak sadar kalau kehadiran kamu itu justru yang bikin semuanya hidup. Mereka pikir gampang aja ganti kamu. Coba cari orang baru, sibuk sama teman, tenggelam di kerjaan, atau pura-pura bahagia. Tapi kosongnya tetap di situ. Karena nggak ada yang bisa gantiin energi yang kamu bawa, yang tulus, yang real, yang bikin hidup mereka terasa lebih ringan dan hangat. Hari demi hari, kekosongan itu makin besar. Setiap kali mereka coba ngedistract diri, malah makin sadar kalau nggak ada kamu, hidup mereka kehilangan makna. Mereka mulai kangen hal-hal kecil yang dulu bahkan nggak mereka perhatiin. Obrolan santai, candaan receh, cara kamu ngerti mereka tanpa perlu dijelasin panjang. Semua detail kecil itu sekarang jadi kenangan yang terus muter di kepala. Makanya, kalau kamu mau mereka bener-bener ngerasain the void, jangan kasih celah buat mereka nyari kamu lagi. Blok aja dari semua sosmed, hapus nomor mereka, bikin dirimu nggak bisa diakses. Karena setiap kali mereka coba ngecek kamu tapi nggak nemu apa-apa, rasa kosong itu makin dalam. Mereka bakal terus keinget, terus penasaran, terus kangen, sampai akhirnya sadar, orang yang dulu mereka anggap remeh, ternyata segitu berharganya. Jadi biarin mereka tenggelam di rasa hampa itu. Jangan buru-buru balik. Kadang, cara terbaik biar seseorang sadar nilai kamu adalah dengan gak ngasih mereka kesempatan buat ngelihat kamu lagi. Karena cuma dengan kehilangan, mereka akhirnya ngerti betapa berartinya kehadiran kamu dulu. Setelah mereka tenggelam di rasa kosong karena kehilangan kamu, sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Rasa penasaran yang gak ketolong. Di fase ini, mereka udah mulai gelisah banget. Rasa kangen udah numpuk, dan sekarang kepala mereka penuh tanda tanya. Dia di mana ya? Lagi ngapain? Sama siapa? Semua pikiran itu muter tanpa henti. Karena nggak bisa ngelihat kamu lagi, mereka mulai panik. Kamu yang dulu gampang banget diakses, sekarang jadi misteri. Dan yang paling ngeselin buat mereka, rasa nggak tahu itu. Serius, nggak ada yang lebih bikin gila daripada nggak tahu kabar orang yang dulunya deket banget sama kita. Apalagi di zaman sekarang, di mana semua orang hidup di dunia digital. Mereka bakal stalking semua platform, Instagram, TikTok, Facebook, bahkan akun lama yang udah nggak aktif. Cuman buat nyari celah sekecil apapun tentang kamu. Tapi disinilah plot twistnya. Kamu nggak kasih apa-apa. Nggak ada update, nggak ada story, nggak ada post. Gelap total. Dan itu yang bikin mereka makin gila. Kenapa bisa segitunya? Karena manusia tuh nggak tahan sama ketidakpastian. Begitu kamu ngilang, otak mereka langsung penuh asumsi. Apa dia udah move on? Dia lagi deket sama siapa? Hidupnya sekarang lebih bahagia tanpa gua? Ya? Semua pertanyaan itu muncul terus dan rasa penasaran itu berubah jadi obsesi. Mereka bahkan bisa sampai nanya-nanya ke teman-teman kalian yang sama, pura-pura santai padahal hatinya udah nggak tenang. Ironis banget kan? Orang yang dulu ngerasa nggak butuh kamu, sekarang malah repot sendiri cuma buat tahu kamu lagi di mana. Tapi begitulah rasa penasaran, makin nggak dapet jawaban, makin kepikiran. Mereka mulai ngebayangin hal-hal sendiri, mulai mikir kamu udah bahagia sama orang baru, atau hidup kamu makin glow up tanpa mereka. Dan pikiran itu pelan-pelan ngikis ego mereka dari dalam. Nah, kuncinya di sini. Biarin. Jangan kasih mereka satupun petunjuk. Tetap jadi hantu di dunia digital. Go full ghost mode. Gak usah posting apapun. Jangan kasih mereka kesempatan buat ngintip hidup kamu. Karena setiap kali mereka buka HP buat cari kamu dan nemu nothing, rasa penasaran itu makin gila. Sekarang posisinya kebalik, kamu yang pegang kendali. Dulu mereka mikir punya kuasa atas kamu, sekarang malah mereka yang terjebak di rasa penasaran tanpa jawaban. Jadi ingat ya, jangan kasih mereka penjelasan. Kadang, diam itu senjata paling kuat. Biar rasa penasaran itu yang ngurus mereka pelan-pelan. Setelah mereka dibuat gila sama rasa penasaran yang gak ada ujungnya, akhirnya kita sampai di tahap keempat, fase di mana mereka mulai ngaca ke diri sendiri. Nah, di titik ini, situasinya udah mulai berat buat mereka. Karena setelah sekian lama mikirin kamu terus tanpa jawaban, mereka mulai capek. Dan satu-satunya tempat buat nyari jawaban, ya cuman dari diri sendiri. Mulai deh muncul pertanyaan-pertanyaan yang nyentil. Apa gue dulu terlalu cuek ya? Kok bisa sih gue segitu dinginnya? Kenapa gue dorong dia pergi?
Gua yang salah, ya? Dan disitulah penyesalan pelan-pelan mulai masuk. Rasanya pahit banget, tapi mau nggak mau harus ditelan. Manusia tuh pada dasarnya nggak suka ngaku salah. Ego selalu nyari alasan buat ngerasa bener. Tapi waktu kamu ngilang, kamu kayak maksa mereka buat ngadepin kesalahan mereka sendiri. Nggak ada lagi sosok kamu yang dulu selalu nguatin, selalu bilang, nggak apa-apa kok. Atau selalu jadi penenang tiap suasana lagi nggak enak. Sekarang, mereka sendirian, dan harus ngeliat kenyataan dari sisi yang dulu mereka tolak. Mereka mulai muter ulang semua momen di kepala, dari yang kecil sampai yang besar. Ingat saat-saat mereka ngerit tapi nggak bales, saat mereka ngeremehin perasaan kamu, saat mereka bikin kamu ngerasa nggak cukup penting. Dan semua itu sekarang berasa kayak tamparan bertubi-tubi, karena di lubuk hati mereka tahu, kamu itu sebenarnya hal baik yang nggak seharusnya mereka sia-siain. Yang paling nyakitin dari fase ini adalah, kamu nggak bisa lagi mereka salahin. Nggak ada kamu buat diajak debat. Nggak ada kamu buat dijadikan kambing hitam. Jadi satu-satunya orang yang bisa mereka tunjuk jari, ya cuma diri sendiri. Dan di situ, rasa bersalah mulai numpuk. Mereka mulai mikir, andai waktu bisa diulang, gua bakal beda. Gua bakal lebih peduli, lebih perhatian, lebih sadar. Tapi ya udah telat. Dan ini penting banget, jangan buru-buru muncul. Jangan kasih klarifikasi, jangan jelasin alasan kamu pergi, apalagi coba ngebantu mereka sadar. Karena refleksi sejati itu cuma bisa datang dari dalam diri, bukan karena kamu kasih tahu. Biarin mereka ngerasain beratnya proses itu sendiri. Karena makin lama mereka mikir dan makin dalam mereka sadar, makin jelas juga bahwa semua ini terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Dan rasa bersalah itu bakal jadi pelajaran paling berharga yang pernah mereka dapat. Bahkan lebih nyakitin dari kehilangan itu sendiri. Nah, setelah mereka kelamaan tenggelam di fase refleksi diri dan sadar betapa parahnya kesalahan yang mereka lakuin, sekarang kita masuk ke tahap kelima, rasa pengen banget ngejar kamu lagi. Di sini mulai ada pergeseran besar dalam diri mereka. Kalau sebelumnya mereka sibuk nyalahin diri sendiri dan mikir, gue bego banget, sekarang berubah jadi, gue harus dapetin dia lagi, gimana pun caranya. Mereka mulai ngerasa kehilangan kamu bukan cuma di kepala, tapi di hati. Rasa kangen dan penyesalan mulai nyatu jadi satu hal yang bikin mereka nggak bisa tenang. Otak mereka penuh sama pertanyaan, masih ada kesempatan nggak ya? Masih bisa nggak gue perbaikin semuanya? Dan dari situ, dorongan buat nyari kamu mulai jadi candu. Mereka bakal mulai kasih sinyal-sinyal halus, nge-like postingan lama kamu, drop komen random di foto, atau tiba-tiba ngechat tengah malam pakai alasan klise, lagi kepikiran aja, gimana kabarnya. Kadang juga bisa muncul pesan-pesan nyesek kayak, gue kangen, atau gue nyesel. Tapi semuanya cuma karena satu hal. Mereka sadar kehilangan kamu itu bukan hal kecil. Lucunya, dulu kamu yang selalu effort, kamu yang selalu peduli, kamu yang ngejar. Tapi sekarang, plot twistnya, mereka yang jadi pengejar. Mereka yang sekarang haus perhatian kamu. Mereka yang ngerasa panik karena sadar udah nggak punya kendali lagi. Dan tahu nggak, di fase ini, posisi kamu udah berbalik total. Sekarang kamu yang punya kuasa. Tapi ini nih poin pentingnya. Jangan langsung luluh. Jangan buru-buru bales, jangan kasih reaksi apalagi respon manis. Karena begitu kamu kasih mereka sedikit aja ruang, kekuatannya langsung balik ke mereka lagi. Kamu udah kerja keras buat berdiri tegak dan nyadarin nilai diri kamu sendiri. Jadi jangan kasih itu hilang, cuma karena mereka baru sadar. Biarin mereka ngejar. Biarin mereka ngerasa frustrasi karena nggak dapet respon. Biarin mereka ngerasain gimana rasanya ngejar sesuatu yang dulu mereka remehin. Karena sekarang, diam kamu itu lebih berisik dari 1000 kata. Diam kamu adalah bentuk kontrol paling elegan yang pernah ada. Nah, setelah mereka sibuk ngejar kamu dengan segala cara tapi nggak dapet respon, akhirnya mereka masuk ke fase ke-6. Pertarungan antara lega dan penyesalan. Di titik ini perasaan mereka udah campur aduk banget. Awalnya, mungkin mereka sempat ngerasa bebas, kayak akhirnya nggak perlu drama lagi, hidup gue lebih ringan. Bahkan, bisa jadi mereka sempat ngerasa keren, ngerasa nggak butuh kamu. Tapi ya, itu cuma euforia sesaat, ilusi doang. Rasa bebas itu kayak efek dopamin instan, enak di awal, tapi cepat banget nguap. Mereka mulai ngisi waktu dengan hal-hal yang kelihatannya fun, nongkrong, party, swipe kanan di dating apps, cari pengganti,
atau pura-pura sibuk biar nggak kelihatan hampa. Tapi begitu semua keramaian itu selesai dan mereka sendirian di kamar, mulai deh muncul rasa sepi yang nyesek. Pelan-pelan, mereka sadar. Kebebasan, tanpa kamu tuh bukan kebebasan, tapi kehampaan. Semua orang yang mereka temui cuma bisa ngisi waktu, bukan ngisi hati. Rasanya kayak minum air laut pas haus. Kelihatan kayak solusi, tapi malah bikin makin kering, makin haus, makin tersiksa. Dan di dunia sekarang yang serba cepat, banyak orang mikir move on itu semudah cari orang baru. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu, karena kamu bukan cuma sekadar seseorang yang hadir. Kamu tuh koneksi nyata. Kamu kasih kestabilan emosional, kasih rasa aman yang nggak bisa diganti sama obrolan basa-basi atau hubungan setengah hati. Dan pas mereka sadar itu, boom. Semua rasa menyesal datang bareng-bareng. Tapi di fase ini, kamu jangan buru-buru kasihan. Biarin mereka ngerasain konsekuensi dari keputusannya sendiri. Biarin mereka duduk di ruang kosong yang dulu mereka pikir bakal kerasa lega. Karena rasa lega itu sementara, tapi kehilangan kamu. Itu bakal jadi bayangan yang terus ngikutin mereka kemanapun mereka pergi. Jadi ingat, jangan tergoda buat balik cuma karena mereka mulai kelihatan nyesel. Kadang, cara terbaik buat ngajarin seseorang arti kehadiran kamu adalah dengan gak ngasih mereka kesempatan kedua buat ngulang kesalahan yang sama. Nah lanjut, setelah ngerasa nyesel dan kehilangan arah, mereka masuk ke tahap ketujuh, fase di mana mereka mulai panik dan nyoba ngambil alih situasi. Caranya, dengan main drama. Mereka pura-pura cuek, sok bahagia, upload foto bareng orang lain, atau bikin caption sindiran biar kamu cemburu. Intinya cuma satu, pengen lihat kamu bereaksi. Tapi masalahnya, kamu udah nggak main di level itu lagi. Kamu udah terlalu tenang buat ikut drama receh. Kamu nggak like, nggak komen, nggak respon. Dan di situ, mereka mulai kehilangan kontrol. Semua taktik mereka gagal total, karena permainan ini cuma jalan kalau kamu ikut main. Begitu kamu diem, mereka kalah. Jadi ingat, jangan tanggepin. Abaikan semua trik dan umpan. Diam kamu sekarang adalah bukti kalau kamu udah naik level. Dan itu hal paling nyakitin buat mereka yang terbiasa dapat perhatian dari kamu. Nah, setelah drama mereka gagal total, masuklah ke tahap ke-8. Di sini, diam kamu jadi senjata paling mematikan. Tanpa satu kata pun, tanpa chat, tanpa story, tanpa kabar, keheningan kamu justru teriakan paling kenceng. Mereka mulai ngerasa aneh. Awalnya mikir, paling bentar juga balik lagi. Tapi makin lama, makin sunyi. Nggak ada notifikasi dari kamu, nggak ada tanda-tanda kamu masih peduli. Dan disitulah paniknya mulai muncul. Mereka mulai flashback ke semua momen waktu kamu masih ada. Waktu mereka cuek, waktu mereka nggak balas pesan, waktu kamu berjuang sendirian. Sekarang, mereka rela ngelakuin apa aja cuma buat denger suara kamu lagi. Masalahnya, kamu nggak ngasih celah. Kamu bener-bener hilang dan itu nyiksa banget buat orang yang biasa ngerasa punya kontrol. Dunia mereka yang dulu rame, tiba-tiba jadi sepi banget. Setiap detik tanpa kabar dari kamu rasanya kayak siksaan. Ingat, di zaman yang serba cepat kayak sekarang, semua orang terbiasa dapat respon instan. Begitu kamu kasih silence treatment, otak mereka langsung chaos. Mereka bakal overthinking, galau, dan ngerasa kehilangan arah. Tapi disitulah letak kekuatan kamu. Diam kamu sekarang jauh lebih nyakitin daripada 1000 kata. Jadi jangan buka mulut, jangan jelasin apa-apa. Biar mereka ngerasain sendiri beratnya kehilangan akses ke kamu. Karena pada akhirnya mereka bakal sadar, yang paling nyakitin bukan kamu marah, tapi kamu gak ngomong apa-apa lagi. Habis mereka kelimpungan gara-gara silence treatment kamu, sekarang masuk ke tahap paling ngena. Momen dimana rasa takut mulai makan mereka hidup-hidup. Awalnya kan sok tenang, sok santai, ngerasa kamu bakal balik kayak biasanya. Tapi begitu sadar kamu beneran gone, baru deh panik itu datang. Tiba-tiba mereka mulai overthinking. Gimana kalau dia beneran move on? Gimana kalau sekarang udah ada orang baru? Gimana kalau semua kesempatan udah hilang? Bayangan kamu bahagia sama orang lain tuh jadi mimpi buruk buat mereka. Mereka mulai ngebayangin kamu ketawa sama orang baru, jalan bareng, saling perhatian. Dan itu nyiksa banget, serius coy, gua udah pernah di posisi ini. Rasa takut kehilangan berubah jadi ketakutan yang nyata, bukan cuma gengsi. Mereka mulai ngelakuin hal-hal yang dulu mereka bilang gak bakal mereka lakuin. Ngechat panjang lebar, minta maaf. Bahkan mungkin datang langsung cuma buat ngomong, aku salah, aku nyesel. Tapi sayangnya, semua itu udah telat. Kamu udah berubah. Kamu udah kuat,
udah nemuin kedamaian sendiri, dan gak butuh mereka lagi buat ngerasa cukup. Rasa takut mereka emang nyata, tapi bukan tanggung jawab kamu buat nenangin itu. Biarkan mereka ngerasain konsekuensi dari apa yang dulu mereka abaikan. Karena di titik ini, kamu udah bukan opsi lagi. Kamu udah naik level jadi seseorang yang tahu harga dirinya. Dan kalau kamu udah sampai di tahap ini, selamat. Kamu udah jauh lebih kuat dari versi kamu yang dulu. Dan akhirnya, kita nyampe di tahap terakhir. Ini momen ketika semuanya nyatu jadi satu kesadaran penuh. Kamu gak cuma ninggalin mereka, tapi kamu juga lagi jalan menuju kebebasan diri kamu sendiri. Ini titik di mana kamu sadar. Ternyata, gue gak butuh siapa-siapa buat ngerasa utuh. Selama ini mungkin kamu terlalu fokus bikin mereka bahagia, ngebuktiin diri, sampai lupa ngejaga hati sendiri. Tapi pas kamu benar-benar hilang dari hidup mereka, semua jadi jelas banget. Kamu akhirnya ngerti. Kamu gak butuh validasi dari siapapun. Kamu gak peduli lagi mereka mau mikir apa, ngerasa apa, atau pengen apa. Karena sekarang kamu tahu, kebahagiaan kamu bukan tanggung jawab orang lain. Dan yang paling menarik, mereka juga ngerasain itu. Mereka sadar kamu udah beda. Lebih kuat, lebih tenang, lebih punya arah. Kamu bukan lagi sosok yang gampang dikendalikan atau diabaikan. Kamu udah naik level. Sementara mereka masih stuck di tempat yang sama, kamu udah tumbuh jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jadi, jangan balik ke pola lama. Jangan kasih mereka kesempatan buat mikir mereka masih punya kuasa atas perasaan kamu. Karena sekarang kamu udah bebas. Kamu udah ngerti nilai diri kamu sendiri. Dan percaya deh, itu adalah kekuatan paling keren yang bisa kamu punya. Oke guys, jadi gini. Kadang cara paling elegan buat ngasih pelajaran ke seseorang bukan lewat marah, bukan lewat kata-kata, tapi lewat kehilangan akses ke diri kamu. Karena ketika kamu milih buat diam dan pergi, kamu bukan kalah. Kamu cuma udah selesai main di level yang sama. Dan buat kamu yang lagi ngerasa ditinggal, diremehin, atau dijadiin cadangan, ingat satu hal. Kamu gak butuh bukti dari orang lain buat nentuin nilai diri kamu. Kamu cukup buktiin ke diri sendiri bahwa kamu bisa bangkit tanpa harus nyari pembenaran dari siapapun. Kadang, langkah paling berani itu bukan bertahan, tapi berani pergi tanpa drama, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Karena di balik keheningan itu, ada kekuatan luar biasa yang bikin kamu sadar, kamu udah cukup. Kamu udah kuat. Kamu udah bebas. Jadi, buat kamu yang udah dengerin sampai akhir, ini bukan sekadar cerita tentang mereka yang kehilangan kamu. Ini tentang kamu yang akhirnya nemuin dirimu sendiri. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.